Lapor ke DPR, Mendak bilang ada oknum penyelundupan minyak goreng ke luar negeri. Intensif dilakukan oleh Menteri Perdagangan karena secara verbal Menteri Perdagangan mengatakan akan membereskan minyak goreng itu di awal. Kita sudah temukan dan ini jumlahnya ribuan ton gitu loh. Dan ini sekarang sudah kami serahkan kepada pihak Polri lewat kabar reskrim, sudah mulai ditangkep-tangkepin, sudah mulai diperiksa. Nih, kwitansinya begitu bentuknya. Berapa miliar itu? Jadi Pak Ketua, saya baru dikasih tahu oleh Pak Dirjen Perdagangan Luar Negeri, hari Senin sudah ada calon TSK-nya. Februari, khususnya di tanggal 1 Februari. Namun sampai detik ini itu belum terjadi dan mundur lagi berjanji di menjelang Ramadan. Saya pun tidak yakin kalau menjelang Ramadan kondisinya akan beres. Kenapa? Kalau hanya yang dilakukan operasi pasar melulu, itu tidak akan efektif. Operasi pasar itu hanya pemadaman kebakaran di level kecil. Ya, jadi kalau yang dilakukan pemerintah hanya melakukan operasi pasar, maka tidak akan mampu mengatasi persoalan distorsi pasar yang sesungguhnya. Kita yang terbaru bahwa Kementerian Perindustrian lah yang mengatur berapa produksi minyak goreng curah dan minyak goreng industri. Karena punya yang data tahu beliau. Lalu Pak Roy, ini penting untuk Pak Roy, dari D1 sampai D2 itu masih diawasi oleh Kementerian Perindustrian. Nah ini Mas Bimo catat nih, Kementerian Perindustrian. Jadi juga jangan salah tembak juga. Nah nanti kewenangan Mendak tuh hanya kalau sudah sampai di tempat Pak Roy sama sampai di 16.000 pasar yang ada di Indonesia di bawah APSI itu. Itu kewenangan Menteri Perdagangan. Apakah setiap produsen minyak goreng mendapatkan bahan baku suplai CPO dengan harga sesuai dengan DPO? Nah, kalau harga sesuai dengan DPO, misalnya 9.500 dalam bentuk CPO dan 10.500 dalam bentuk lain, maka itu dipastikan harga yang murah tadi itu bisa terjadi. Tetapi karena ini tidak dipastikan, akhirnya ada pelaku yang mendapatkan harga CPO dengan murah, tetapi banyak pelaku minyak goreng yang tidak mendapatkan harga murah itu sendiri. Nah, sehingga mereka tidak mungkin melakukan subsidi. Begini, namanya kan minyak goreng subsidi untuk yang curah. Apalagi yang curah, harusnya kan kalau subsidi itu kan dikasih kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Salah satunya ya yang membutuhkan itu dibuktikan dengan data kesejahteraan sosial. Apakah dia penerima PKH, penerima bansos. Nah ini kalau dilepas kayak begini, tadi masyarakat yang ingin turun kelas, naik permintaan minyak goreng curahnya. Dan yang kedua, rentan untuk dioplos dengan minyak jelantah. Ini karena curah, nggak ada penelusurannya. Justru rentan terjadinya penimbunan juga. Nanti minyak goreng kemasan ada harganya mahal, tapi minyak goreng curah nggak ada, tapi disubsidi. Nah ini yang kita khawatirkan. Tetapi tidak persoalan harus, sekarang, Pak, tidak harus. Iya, itu tidak. Sekarang kami sudah berhitung Pak di kantor Bapak kemarin, berapa idealnya berbagi beban, maka angka itu ketemu. Sekarang pertanyaannya, maukah seperti kata Pak Oke tadi, perusahaan eksportir mengasih yang 20%? Itu pertanyaannya Pak. Itu pertanyaannya, sehingga kebutuhan minyak bahan baku minyak goreng dengan demo 20% harga DPO, mau enggak mereka? Ya, logika bisnis. Ya, logika dagang, Pak. Iya. Nggak mungkin hilangkan itu. Kita itu besar, Pak. Daya tampung kita pun terbatas. Dan ini harus disalurkan. Tanyalah nih Pak Gula. Tapi saya ingin tanya Pak, kalau kemudian TPO itu ditahan lama-lama kejadiannya seperti apa? Menteri Perdagangan atau Mendak Muhammad Lutfi mencium adanya oknum-oknum licik yang menyelundupkan minyak goreng ke luar negeri. Pasalnya, jika tidak ada penyelundupan, minyak goreng bisa tersebar merata dan tidak menjadi polemik hingga saat ini. Ini adalah spekulasi atau dedukasi kami ya. Dari Kementerian Perdagangan, ada orang-orang yang tidak sepatutnya mendapatkan hasil dari minyak ini, kata Lutfi. Artinya, misalnya oknum itu masuk ke tempat industri yang seharusnya konsumsi masyarakat ke industri yang jumlahnya diperlukan kira-kira 1,8 juta ton per tahun atau setara dengan 350 juta sebulan.
itu diselundupkan ke luar negeri. Lebih jelas ia memaparkan semenjak Kementerian Perdagangan menetapkan kebijakan Domestic Market Obligation atau DMO dan Domestic Price Obligation DPO. Tercatat jumlah CPO yang berhasil terkumpul sebanyak 720.000 ton. Dari jumlah itu berhasil dijadikan minyak goreng sebanyak 570 juta liter. Dengan demikian, berdasarkan hitungan kasar, seharusnya jumlah itu mampu dan juga mencukupi kebutuhan minyak goreng di dalam negeri. Namun yang terjadi di lapangan masih banyak daerah yang tidak mendapatkan pasokan minyak goreng. Lutfi mengatakan, dari data yang dimiliki, 3 wilayah yang didistribusi minyak gorengnya berlimpah seperti Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Jakarta. Justru minyak goreng susah ditemukan, artinya ada yang tidak beres. Di Medan mendapatkan 25 juta liter minyak goreng, rakyat Medan menurut BPS jumlahnya 2,5 juta orang. Jadi menurut hitungan, satu orang itu 10 liter. Jadi dia pergi ke pasar dan supermarket di kota Medan ternyata tidak ada minyak goreng. Ada 3 daerah yang mirip seperti ini, yaitu Jawa Timur, di mana distribusinya mencapai 91 juta liter. Di Jakarta totalnya 85 juta liter, 11 juta rakyat, dan di Sumatera Utara distribusinya melimpah. Tapi masalahnya minyak goreng itu pun tidak ada dan hilang semuanya.